So, hey what's up guys, ketemu lagi sama gue, si Furio3012 di channel YouTube gue. Jadi seperti biasa, Kamis malam kemarin, kita bukannya ditemenin sama cerita horor malam Jumat, tapi malah dikasih drama dari anime Bang Dream Ave Mujika, episode 7. Di episode 7 kali ini, jadi titik balik buat karakter Saki sama Mutsumi, dan juga jadi konklusi akhir buat Cryshik, serta jadi akhir dari arc kedua dari anime ini. Oke, gua rasa cukup basa-basinya, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Selamat datang di segmen Ngebahmi, ngebahas anime keluaran musim ini. Anime Bang Dream Ave Mujika, episode 7. Di awal episode, kita diperlihatkan pada Saki yang baru aja turun dari mobil, dia udah langsung berhadapan dengan Soyo yang marah. Di sini Soyo ngungkit omongan Saki yang dia dengar dari Anon. Soal Saki yang bilang kalau dia itu nggak kenal sama Mutsumi. Tentunya Saki berusaha menghindar dari pembicaraan itu dengan bilang itu bukan urusan Soyo. Tentu aja Soyo makin marah sama sikapnya Saki dan sampai narik paksa Saki buat pergi ke rumah Mutsumi. Tapi di sini Saki ngelawan dan tentulah Soyo makin maksa. Di sini nggak tahu kesalahan pengambilan angle atau gimana, tapi Soyo malah kelihatan meeting lehernya Saki. Tapi kalau semisalnya benar Soyo meeting lehernya Saki, Soyo, anak orang udah kena mental, sekarang malah lu piting. Oke, balik lagi. Di sini keduanya bentrok lah satu sama lain sampai pada akhirnya ada satu titik di mana Soyo bilang kalau Mutsumi itu pengen banget ketemu sama Saki. Terus di sini Saki yang udah capek akhirnya bilang kalau dia bisa ketemu sama Mutsumi, udah pasti dia lakuin dan pergi ke rumah Mutsumi. Dan juga mulai nyalahin dirinya sendiri lagi lah di sini si Saki ini tuh. Dan akhirnya Soyo bilang kalau dia udah pergi ke apartemennya Saki dan ngasih tahu Saki kalau dia itu udah tahu kondisinya sekarang. Dan ngasih tahu Saki buat jangan bertindak seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Setelah ngedenger itu, Saki akhirnya ikut dengan pasrah bareng Soyo ke rumah Mutsumi. Terus waktu di stasiun tram, Anon ngelihat Soyo yang dalam tanda kutip nyeret Saki. Dan akhirnya ikut mereka berdua dan juga ngajak Tomori yang baru juga mau nyebrang jalan. Kemudian setelah opening, Saki, Soyo, Anon, sama Tomori yang udah nyampe ke rumah Mutsumi malah disambut dengan sambitan dari Mortis ke Saki. Di sini tentu Mortis yang benci ke Saki meluapkan kemarahannya dan juga mencaci maki mereka semua. Tapi kalimat yang dia pakai itu berasal dari film yang dimainkan oleh Mori Minami atau ibunya sendiri yang sempat ditunjukin di episode 2. Di sini ngeliat Mortis yang udah marah besar lah. Mereka berempat pada akhirnya mutusin buat keluar dan pamit undur diri. Di sini mereka juga ngomongin soal ucapan Mortis dan bertanya-tanya apa yang dipikirkan dia. Dan di sini Saki bilang kalau Mortis atau mungkin juga Mutsumi itu adalah boneka kosong yang hanya bisa berakting. Dan untuk kesekian kalinya Saki nyalahin dirinya sendiri. Kemudian ya dia drop bahkan. Dia tuh udah nggak peduli meskipun sisi lemahnya itu dilihat oleh orang lain. Bahkan dia juga sampai ngeluarin suara terlemahnya dia. Tapi kalau dari gua sih, Saki seenggaknya beruntung lah. Orang yang ngelihat sisi lemahnya adalah orang-orang yang memang care atau peduli pada dia. Kayak Soyo, Tomori, sama mungkin Anon. Jadi pada akhirnya mereka pun mensupport Saki. Kemudian Saki yang udah, apa ya? Gua agak kaget sih, Saki ini langsung dapat kayak ilham atau pencerahan atau tekad lah kayak gitu. Buat ketemu sama Mutsumi lagi di scene-scene berikutnya. Di sini setelah setelah Saki ini breakdown secara emosional, scene selanjutnya malah nunjukin suatu tekad dan menunjukkan suatu kejomplangan. Mungkin di satu sisi kita ngerasa kalau Saki ini tuh kayak cepet banget gitu pulih dari titik terlemahnya. Tapi kalau dari sisi lain buat kita yang paham banget sama karakter Saki, yang mana dia itu tuh adalah orang yang cuman butuh tempat atau orang buat dia bisa ngeluarin unek-uneknya sama masalahnya. Seperti yang udah pernah gue bilang juga. Jadi tipe orang kayak gini tuh setelah mereka melampiaskan kekesalan atau masalahnya atau unek-uneknya, kemudian mereka tuh bakal merenung. Setelahnya tuh mereka bakal kayak dapat semacam pencerahan. Dan misalnya mereka itu melakukan kesalahan, mereka bakal mencoba memperbaiki kesalahan itu. Jadi di sini development karakter Saki itu kan memang udah dimulai dari awal. Tapi kalau secara signifikan sih, dari pasca pembubaran Ave Mujika di episode 4. Di mana Saki ini tuh lagi ada di fase terendahnya dia. Dan itu berjalan selama 2 episode. Dan di episode kali ini adalah jadi fase akhir buat development karakter Saki yang lagi drop sekarang. Jadi episode 5 tuh dia kayak baru dapat masalahnya terus drop.
Terus episode 6 itu tuh masalah dia memuncak dan dia makin drop lagi. Terus sekarang episode 7 masalah dia ini tuh udah menemukan titik terang. Ya, Saki ini tuh kalau mau terdevelopment ya sebenarnya sesimpel curhat doang, kayak gitu. Dan akhirnya di episode kali ini dia dalam tanda kutip curhat lah. Kemudian tinggal mengaplikasikan Saki yang secara emosional sudah stabil ke dalam cerita dan juga konflik. Dan di sini dimulailah tuh dari Saki yang berusaha nemuin Mutsumi dan meskipun dia ditolak, dia nggak menyerah bahkan sampai nungguin di depan gerbang. Bahkan meskipun itu makan waktu berjam-jam, berhari-hari, ataupun hujan sekalipun. Di sini Saki udah bertekad gitu. Gua mau nemuin Mutsumi dan gua mau minta maaf ke dia. Kurang lebih kayak gitu. Dan juga di episode kali ini jadi fase terakhir buat development karakter Mutsumi dan Mortis. Di sini kita dilihatin kalau Mutsumi dan Mortis itu udah saling berkontak satu sama lain. Udah saling berbincang satu sama lain kayak gitu. Dan juga personality Mutsumi udah berbeda banget kalau harus kita bandingin sama episode 1 atau 2. Di sini Mutsumi jauh lebih punya, apa ya, kalau gue bilang, suatu pendirian. Dia tidak lagi bergerak atau bertindak hanya sebatas khawatir pada Saki, tapi juga bertindak berdasarkan keinginannya untuk meminta maaf. Jadi ada tekad tersendiri dari Mutsumi yang bisa kita rasakan untuk bergerak kayak gitu. Yang mana ini tuh tidak bisa kita rasakan di episode-episode sebelumnya. Justru Mortis di sini yang mengalami hal yang bisa gue bilang adalah kebingungan. Dia itu masih membenci Saki dan terus berusaha melindungi Mutsumi dalam tanda kutip. Tapi ngelihat Saki yang terus-terusan datang sama Mutsumi yang udah punya tekad, seperti yang udah gue jelasin barusan, Mortis itu merasa bingung apakah tindakan dia benar atau tidak. Dia tuh sebenarnya di fase ini mempertanyakan tindakannya sendiri. Terlihat dari bagaimana Mortis menanggapi omongan Mutsumi waktu mereka saling berkomunikasi melalui cermin. Dia seolah bilang kalau dia ini tuh punya alasan kuat dalam tindakannya, tapi sebenarnya alasan itu tuh lemah dan tidak berdasar. Dan akhirnya merasa bahwa dia sudah terpojok, dia melampiaskan kemarahan dan frustasinya dengan menghancurkan cermin. Jadi buat Mutsumi dan Mortis ini tuh dapat development yang saling berlawanan satu sama lain. Mutsumi developmentnya naik atau lebih ke arah positif, sementara Mortis developmentnya tuh turun atau lebih ke arah negatif. Oke, di sini Mutsumi dengan masih berbentrokan dengan Mortis akhirnya keluar dan nemuin Saki. Terus waktu mereka berdua mau pegangan tangan, Mortis lagi-lagi mengambil alih tubuh Mutsumi. Di sini ya terjadilah adegan yang cukup emosional, di mana Saki ini tuh meluk Mutsumi. Ya, meskipun terhalang gerbang lah. Di sini Saki pun mengucapkan rasa syukurnya dan bilang bakal ngelakuin apa aja buat bisa balikin Mutsumi seperti sedia kala. Tapi tentu, Mortis seperti yang udah gue bilang, sebenarnya bingung dengan situasi saat ini. Dan akhirnya kabur, lalu bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia yang sebenarnya jahat selama ini. Kemudian scene beralih pada Maigo yang lagi latihan. Tentu di sini yang jadi sorotan pertamanya adalah Soyo, yang agak sedikit terbebani sama masalah Saki dan Mutsumi. Karena dia juga lah yang bawa Saki ke rumahnya Mutsumi. Taki tentu di sini marah lah. Ini latihan kagak ada benar-benarnya, gara-gara lu mikirin orang lain. Kurang lebih kayak gitulah apa yang dipikirkan oleh Taki. Terus Anon dengan mulut embernya bilang tentu aja masalah Mutsumi itu tuh jadi beban pikiran. Ditambah Saki juga nangis. Ngedengar itu jelaslah Taki kaget dan setelah selesai latihan dia minta alamat Mutsumi ke Anon. Besoknya Taki pergi ke rumah Mutsumi dan ya, seperti yang ada di preview episode, dia ketemu lagi sama Saki setelah sekian lama. Dan ya, dia nyamperin Saki lah, singkatnya. Di sini Taki kagak niat banget ya manggil Saki. Ya, simpelnya di sini Taki ngasih tahu Saki, terserah mau masalah lu tuh apa, tapi jangan sampai bikin Maigo terlibat. Tapi ya, meskipun begitu, Taki ini kan tsundere lah seperti yang kita tahu. Jadi dia ini tuh sebenarnya khawatir sama Saki juga. Bahkan yang bikin dia kepikiran adalah soal Saki yang nangis. Dia juga ngasih tahu kalau dia udah tahu keadaan Saki dari Soyo dan mau minta maaf juga ke Saki. Tapi dia ngerasa enggan atau mungkin ya malu juga lah. Dan akhirnya mengalihkan pembicaraan soal keadaan Mutsumi. Dan boom, Soyo datang kayak jelangkung. Datang tadi undang, pulang tadi antar. Di sini dia bilang kalau dia ada sedikit urusan buat ngasih sesuatu ke Mutsumi. Dan ya, isinya adalah kukumbar, cucumbar, atau timun, atau di daerah gua ini disebutnya tuh bonteng. Tapi Soyo, lu niat gak sih ngasihnya? Udah mah cuma 5, pada kering lagi. Gue kurang tahu timun di Jepang itu tuh kayak gini atau enggak. Tapi ya entahlah. Oke, balik lagi ke pembahasan. Ya, simpelnya Soyo di sini nanyalah ke Saki, udah ketemu belum sama Mutsumi? Terus Saki jawab, udah, meskipun memang cuma sekali dan sebentar. Dan waktu Soyo mau pergi, ART rumahnya Mutsumi keluar dan bilang buat masuk aja ke dalam, daripada di luar terus gitu kan.
Saki awalnya mau nolak, tapi Taki langsung nerima dan Soyo juga ngajak Saki buat masuk. Terus waktu mereka bertiga udah di dalam, ya keadaan bener-bener awkward lah. Apalagi seperti yang kita tahu, Taki baru ketemu lagi sama Saki setelah sekian lama. Taki sama Soyo juga kagak baik-baik juga hubungannya. Kagak akrab-akrab banget juga. Sama Saki dan Soyo juga punya hubungan yang rada-rada gimana ya setelah apa yang terjadi di It's My Go kayak gitu. Pokoknya awkward banget lah di sini tuh. Terus di sini Taki bilang kalau udah kayak gini nggak bisa dibiarin lah masalahnya. Yang mana ini tuh merujuk pada Mutsumi juga kan. Terus nambahin meskipun udah bubar tapi tetap aja mereka tuh anggotanya. Yang kali ini merujuk ke arah Cryshik. Jadi kita bisa lihat lah Taki ini tuh memang sebenarnya peduli lah dengan Mutsumi dan juga Cryshik. Meskipun ya kedua hal ini tuh udah jauh dari kehidupan dia saat ini. Terus Taki nambahin lagi nih, kalau dia nggak bisa paham sama pikirannya Mutsumi. Apalagi dia bilang kalau dia nggak senang waktu masih di Cryshik. Di sini Saki nyangkal. Dengan bilang, kadang apa yang kita omongin itu bukanlah kebenaran. Apalagi buat Mutsumi, yang selalu nyalahin dirinya sendiri gara-gara salah ngomong. Dan akhirnya ngasih tahu kalau alasan Mutsumi nggak senang waktu di Cryshik karena Mutsumi nggak puas sama permainan gitarnya. Bukan karena dia tuh nggak puas dengan permainan band mereka bersama. Apalagi kalau harus dibandingin sama member Cryshik yang lain waktu itu. Di sini pendapat gua di episode 3 soal Mutsumi yang nggak bisa bikin gitarnya ikut nyanyi itu lumayan benar ya. Ya meskipun gua nggak bisa merasa seneng banget karena memang udah dijelasin secara gampang juga di episode kali itu soal keadaan gitarnya Mutsumi yang nggak bisa ikut nyanyi. Oke, balik lagi ke pembahasan. Di sini Mortis yang ngedengerin pembicaraan mereka akhirnya mutusin buat keluar dan ngizinin Saki buat ketemu sama Mutsumi. Dan akhirnya nih, Mutsumi balik lagi ke tubuhnya setelah sekian lama. Dan kata pertama yang diucapkan adalah maaf. Intinya di sini mau itu Saki ataupun Mutsumi saling meminta maaf satu sama lain. Dan juga Mutsumi minta maaf nih ke Soyo sama Taki karena dia udah ngancurin Cryshik. Ya, gue mungkin bakal bohong besar lah ya kalau misalnya gue bilang gue nggak tersentuh waktu nonton adegan ini. Gue tersentuh meskipun untungnya gue tuh nggak nangis lah. Oke, balik lagi di sini Saki sama Mutsumi ikutlah ke live house karena ya Anon juga udah risih banget, udah bawel banget lah. Dan akhirnya Mutsumi ketemu lagi nih sama Tomori. Dan juga Tomori ngasih catatannya yang isinya tuh ada lirik buat lagu Ningeni Naritai Uta, tapi versi kedua. Di sini ngelihat liriknya yang berubah, Soyo ketawa lah. Ini pertama kalinya gue ngelihat Soyo ketawa lepas kayak gini. Dia udah kayak balik lagi ke setelan pabrik. Karena sejak Cryshik bubar, kita tahulah gimana personalitinya Soyo itu tuh berubah. Akhirnya Anon minjemin gitarnya ke Mutsumi dan bilang buat mainin lagu itu. Karena mereka nggak bisa gladi bersih gara-gara Rana udah kabur entah kemana. Dan ya guys, Cryshik kembali beraksi di atas panggung sembari membawakan lagu Ningeni Naritai versi kedua. Dan setelah gue baca-baca liriknya dan juga compare dengan yang versi pertama, memang versi kedua ini tuh beda dalam hal lirik ya. Kalau dari nada sih ya sama-sama aja. Dan versi kedua ini memang seolah lebih merujuk atau khusus pada Saki. Sementara yang versi pertama lebih ke arah Tomori. Mungkin ada yang salah atau enggak ya, kalian bisa kasih tahu aja lah. Ya kurang lebih kayak gitu lah ya. Dan di sini juga Umiri datang dan nontonin mereka. Di sini ada sedikit perubahan pada ekspresinya. Tapi gue nggak tahu atau lebih tepatnya belum tahu apa maksud perubahan ekspresi itu. Terus ya seperti biasa sejak It's My Go setiap mereka bawain lagu atau mungkin ya udah kena drama yang cukup berat, pastinya nangis lah. Ya gue nggak bakal komplain lah soal ini mah ya. Drama tanpa nangis gue rasa memang kurang. Kemudian Cryshik mainin lagi nih lagu kedua mereka. Ya, apalagi kalau bukan Haruhi Kage. Lagu yang ngebikin Soyo jadi meme dan juga lagu yang bikin Maigo sempat terpecah. Sekarang marah dipakai buat menghubungkan kembali para member Cryshik. Dan di episode yang sama lagi. Di It's My Go, ini tuh dibawain di episode 7. Dan sekarang di Ave Mujika juga dibawain di episode 7. Tapi hasil akhir yang diberikan oleh lagu ini berbeda. Di sini Soyo, Taki, dan Saki merasa senang sudah pernah ada di Cryshik. Band pertama mereka, meskipun impian yang mereka dambakan dari band itu tidak akan pernah terwujud. Dan band itu bukan lagi tempat mereka untuk mengucapkan aku pulang. Tapi mereka tidak akan melupakan kenangan berharga mereka di sana. Tempat di mana semua bermula, tempat yang mengajari mereka, dan juga tempat yang mereka sayangi. Pertunjukan terakhir hari ini tidak akan terlupakan. Goodbye, Cryshik.
Oke, di sini akhirnya ditunjukin sama scene yang dimunculin juga di preview episode sebelumnya, yaitu scene Umiri ngegigit bibirnya. Entah maksud dari tindakan Umiri ini apa, dan awalnya gue sempat ngira Umiri ini kesal waktu ngeliat permainan gitar Mutsumi yang sekarang ini bisa gue bilang sepenuh hati lah. Tapi kemudian gue ingat, kan Umiri main bass. Jadi masih abu-abu lah di sini apa yang sebenarnya Umiri rasakan dan pikirkan. Dan ada satu adegan yang gokil banget, gue suka. Waktu Mutsumi ngeliatin Maigo, terus Rana berbalik dan natap Mutsumi. Scene-nya memang singkat banget, cuman sekitar 6 atau 7 detik doang gitu. Tapi buat gua kayak, waduh, Mutsumi dapat pengakuan kah dari Rana atau mungkin hal lain kayak gitu? Rana dan Mutsumi, seperti yang gua bilang, terhubung dengan cara yang tak terduga. Tapi ngelihat interaksi singkat mereka di scene ini, cukup luar biasa lah, menurut gua secara pribadi. Dan kemudian waktu Saki sama Mutsumi keluar, mereka ketemulah sama Umiri. Terus di sini Umiri bilang kalau dia dalam tanda kutip ikut senang ngeliat Saki sama Mutsumi balikan atau mungkin konteksnya tuh di sini baikan lagi sama member Cryshik yang lain dan nanya ke mereka berdua. Kalau begitu, apa kalian juga mau balikan denganku? Dan episode akhir di situ dengan dalam tanda kutip cliffhanger. Tentunya gue masih belum tahu apa tujuan dia bilang kayak gitu ya untuk Umiri. Dalam artian, apakah yang memotivasi dia untuk kembali pada Afemujika? Ya mungkin bakal terjelaskan lah di episode selanjutnya. Dan juga udah banyak dari kalian yang bilang kalau setelah episode 7 ini karakter Uika sama Umiri bakal kelihatan sifat aslinya mereka. Gue nggak bakal berteori banyak soal Umiri di sini karena masih lumayan sedikit probabilitasnya dan yang ada cuma spekulasi liar yang kayaknya nggak cocok juga. Oke, sekarang gue bakal berbagi impresi gue soal episode kali ini. Episodenya secara keseluruhan gimana? Secara garis besar sih bagus. Apalagi ini adalah konklusi akhir atau istilahnya tuh chapter terakhir buat arc kedua ini. Arc Cryshik lah ya kalau harus gue bilang. Dan ya gue bersyukur masalah Cryshik ini tuh beres di season Afemujika ini. Jadi nggak digantung lagi lah. Terus gimana soal penyelesaian masalahnya? Ya gue nggak naruh ekspektasi tinggi-tinggi banget buat penyelesaian masalah Cryshik ini ya sebelum episode kali ini. Gue kan cuman berharap kayak Saki ini curhat ke Tomori dan ya cuman curhat doang lah kayak gitu. Tapi pada kenyataannya memang ya nggak kejadian juga sih. Tapi buat gue secara pribadi ini tereksekusi lebih baik daripada perkiraan gue. Jadi buat penyelesaian masalahnya oke. Karena semua member ikut terlibat yang notabene ini memang masalah mereka bersama. Buat gue ini episode yang cukup indah dan juga enggak banyak drama atau masalah yang berat-berat banget karena ini memang chapter akhir buat arc ini. Gue nggak tahu ini memang sengaja dibikin episode minggu ini tuh kayak gini karena Valentine atau semacamnya. Tapi Tasokare Hotel sama Afemujika menyajikan episode indah yang heartwarming di minggu ini. Konspirasi kah? Atau apa ini? Yang mungkin cukup gue sayangkan di episode kali ini adalah konflik Mortis sama Mutsumi. Konfliknya tuh kayak berakhir dengan anti klimaks gitu. Kayak masih ada yang kurang gitu untuk penyelesaian masalah mereka. Tapi secara overall seperti yang gue bilang tadi, episode kali ini tuh bagus karena heartwarming. Dan gue ngelihat dari preview episode selanjutnya kayaknya konflik utama soal Afemujika bakal diangkat lagi nih. Dan akhirnya Uika muncul lagi setelah 2 episode absen. Gue nggak tahu dia bakal berperan kayak gimana di next episode, tapi ya kita enjoy aja lah. Sama ada preview yang bikin gue agak tertarik soal Mutsumi nih, yang kayaknya gue ragu sih ini Mutsumi. Kemungkinan itu tuh Mortis yang kayak tenggelam gitu. Mungkin next episode bakal ada konklusi akhir buat konflik Mutsumi sama Mortis. Gue harap sih ada. Sama satu hal lagi nih, kayaknya sudah tidak menutup kemungkinan atau mungkin probabilitasnya memang udah besar. Kalau Saki ini tuh bakal kembali lagi menjadi seseorang yang ceria dan juga memandang sesuatu secara positif di akhir season Afemujika nanti. Karena dari preview dan juga episode kali ini, Saki udah balik lagi ke setelan pabrik. Bukan cuma Saki doang sih, Mutsumi sama saya juga balik ke setelan pabrik. Dan next episode akan berjudul Belua Multorum Escapitums, atau bisa juga diartikan sebagai You are a many-headed beast, atau kalau ke dalam bahasa Indonesia bisa diartikan kayak gini. Kau adalah monster yang memiliki banyak kepala. Entah ini merujuk pada siapa, entah Uika, atau mungkin Umiri, atau bisa juga nyamuk. Tapi yang manapun itu, mari kita tunggu kelanjutan drama Bang Dream Afemujika yang kita sayangi ini.
So, itulah dia guys video gua ngebahas atau mungkin nge-breakdown episode 7 Bang Dream AV Mujika. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat lain, saya akan taruh aja di kolom komentar. Dan mari kita berdiskusi dengan santai. Sekian videonya, gua Furio3012 pamit undur diri. See you in the next time in next video with next content. Bye-bye.